guys, seneng banget kita bisa kembali menyapa fashion people di rumah. Dan seperti biasa, kita bakal ngebahas dan ngulik perkembangan dari lifestyle masa kini. Atau juga bahkan lifestyle yang bakal jadi gebrakan di industri tanah air. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Before After. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Nah, siapa nih di sini yang nggak tahu sneaker? Yap, betul banget. Salah satu item fashion yang saat ini udah jadi lifestyle bagi kebanyakan orang, bahkan untuk menunjang penampilan. Tapi pernah nggak sih kita berpikir soal gimana ya perkembangan dari sneaker itu sendiri? Nah, kalau dengar kata sneaker pastinya udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Bahkan sepatu sneaker ini bagi banyak orang menjadi sepatu favorit di momen apapun. Emang sih nggak bisa dipungkiri kalau sneaker ini menjadi salah satu jenis sepatu versatile yang sangat nyaman untuk dipakai. Maka tak heran jika sepatu ini juga jadi salah satu sepatu andalan dari berbagai kalangan, mulai dari yang muda hingga yang tua. Selain memberikan kenyamanan, sneaker juga mudah dipadu-padankan loh dengan pakaian apapun sehari-hari. Sehingga hal ini tentu membuat sneaker cocok untuk berbagai aktivitas. Tapi ternyata di balik kepopuleran dari sneaker ini, sneaker memiliki sejarah yang cukup panjang dan ternyata berevolusi dari masa hingga ke masa. Check the mic and make sure it sound right, boy. Nah, melansir dari situs Vogue, sejarah sneaker pertama kali dimulai di tahun 1839. Ketika itu, seorang ilmuwan Amerika bernama Charles Goodyear menemukan karet vulkanisir yang berbahan lentur terbentuk dari proses karet yang dipanaskan. Dan beberapa dekade setelah penemuan tersebut, muncullah terobosan karet yang dipasangkan pada sepatu untuk mendapatkan sol yang lebih tahan lama. Ya, walaupun sneaker lahir pada abad ke-19, namun ternyata baru pada abad ke-20 perkembangannya mulai signifikan. Setelah dua perusahaan memanfaatkan potensi tersebut untuk menghadirkan sepatu bersol karet ke masyarakat luas. Di awal kelahirannya, sepatu dengan sol yang terbuat dari karet memang hanya bisa dipakai oleh segelintir orang yang memiliki privilege. Nah, perusahaan karet Amerika Serikat kemudian mendirikan Keds pada tahun 1916 dan mulai menjual sepatu sneaker produksinya. Setahun kemudian disusul dengan Converse merilis sepatu All Star-nya yang bahkan sampai saat ini masih populer di kalangan anak muda. Awal tahun 1920-an dengan dukungan dari para pemain bola basket dan pelatih terkemuka bernama Chuck Taylor yang namanya masih ditemukan di koleksi All Star sampai sekarang. Converse pun terus berkembang dengan pesat. Pada tahun 1924, dua orang saudara asal Jerman bernama Rudolf dan Adolf atau Adi Dassler ikut serta membangun bisnis sneaker dan kemudian mulai merancang alas kaki untuk para atlet. Awal pembuatannya, sepatu ini diperuntukkan berbagai aktivitas olahraga dan sneaker pun dengan cepat menjadi sepatu yang diminati. Kemudian di tahun 1936, Converse dikenakan oleh tim bola basket Amerika di Olimpiade Berlin. Sedangkan pelari Amerika Serikat bernama Jesse Owens berkompetisi dan memenangkan 4 medali emas dengan sepatu olahraga rancangan Dassler. Nah, karena persaingannya yang cukup sengit, di tahun 1940-an, Rudolf dan Adolf akhirnya menciptakan sendiri nih merek sepatu olahraga yang kemudian dikenal dengan dua merek raksasa. Adolf Dassler menciptakan Adidas, sementara Rudolf Dassler menciptakan perusahaan sepatu yang diberi nama Puma. Seiring berkembangnya sneaker,
Penggunaannya pun tidak hanya dipakai untuk berolahraga saja, namun mulai dipadu-padankan dengan celana jeans. Keberadaan sneaker mulai disukai oleh banyak orang karena selain kenyamanannya yang ditawarkan, baik kesan casual maupun semi-formal, serta dapat membuat pemakainya bebas bergerak, menjadi salah satu alasan kenapa sneaker menjadi pilihan bagi banyak orang. It sound right, boys. Tidak berhenti sampai situ, namun ternyata nih, butuh waktu hingga 1-2 dekade untuk membuat sneaker benar-benar diterima bahkan dipakai oleh berbagai kalangan. Salah satunya di tahun 1970-an, merek terkemuka lainnya bermunculan, yakni Nike. Lain di luar negeri, lain pula perkembangan di Indonesia. Jika di luar negeri, sneaker pertama kali muncul karena untuk menunjang performa para atlet. Di Indonesia, sneaker justru mulai dikenal lewat kultur musik yang berkembang. Yap, musik hip-hop dan juga R&B. Menjadi salah satu media masuknya budaya sneaker di Indonesia, sekitar tahun 2015 hingga 2016. Nah, itulah tadi sekilas dari perkembangan sneaker yang ternyata baik di Indonesia maupun di luar negeri memiliki perbedaan perkembangan satu sama lain. Usai jeda berikut, kita masih akan kembali tentunya dengan pembahasan yang nggak jauh-jauh dari sneaker. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Kembali lagi di Before After, masih pembahasan seputar sneaker yang ternyata sepatu ini menjadi salah satu sepatu yang paling digemari oleh berbagai kalangan. Selain karena kenyamanan yang ditawarkan, sneaker memang sangat mudah dipadu-padankan dan bisa membuat penampilan kamu menjadi lebih stylish. Sama halnya dengan fashion item lainnya, tren sneaker juga mengalami perputaran dari musim hingga ke musim. Seperti biasa, tim Before After sudah ngerangkum nih berbagai macam jenis sneaker yang menjadi tren dan bahkan populer di tahun 2022 ini. Tren sneaker tahun 2022 ini yang pertama adalah knit kick. Tak hanya knitwear yang menjadi tren fashion di tahun 2022 ini, ternyata sneaker berbahan rajut juga menjadi tren loh. Nah, jenis sneaker yang satu ini dapat memberikan kesan gaya sporty, sekaligus classy apapun penampilanmu. Ternyata banyak juga loh brand sepatu ternama yang menjual jenis sepatu yang satu ini. Di samping sepatu ini memiliki karakter yang ringan, juga sangat nyaman dipakai seharian. Next ada old school. Nah, tren fashion yang terus berputar membuat tren lama kembali menjadi tren baru. Misalnya saja nih, old school sneaker yang kembali digemari. Penampilan dengan kesan retro belakangan ini memang populer dan dapat memberikan kesan cantik, sehingga banyak juga brand sneaker yang kembali meluncurkan jenis sepatu ini. Namun ternyata, sneaker yang satu ini kembali dirilis saat ini lebih bervariasi dan stylish dengan berbagai pilihan warna. Nah, tren sepatu sneaker selanjutnya yakni action piece. Sepatu yang berwarna memang dapat membuat penampilan terlihat kece, bukan? Tetapi sepatu berwarna putih merupakan warna paling versatile untuk sebuah sepatu. Di tahun 2020 ini akan ada banyak sepatu berwarna putih yang diberikan sedikit sentuhan warna untuk memberikan kesan subtle statement. Alih-alih memilih sneaker yang penuh warna, justru memilih satu warna kombinasi pada sneaker dapat membuat gayamu terlihat lebih minimalis dan juga fresh. Next, ada jenis sepatu velcro. Nah, jenis sepatu sneaker lainnya yang tak kalah populer dan mungkin sudah sering banget nih dilihat adalah velcro sneaker. Tanpa tali panjang yang harus diikat, velcro strap pada sneaker jenis ini membuat tampilannya menjadi lebih praktis. Ada juga loh brand sneaker yang mengkombinasikan velcro strap dengan tali klasik untuk membuat penampilannya terlihat lebih stylish.
Next ada bright and bold. Apabila sneaker berwarna putih terasa terlalu plain, tak ada salahnya jika kamu mencoba sneaker bold berwarna cerah. Nah, sneaker dengan kesan playful ini biasanya juga masih cukup versatile dan mudah dipadu-padankan dengan kombinasi outfit kamu. Jenis sepatu lainnya adalah eco-friendly. Selain pakaian, tren sneaker pun tak ingin ketinggalan dengan konsep yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di tahun 2022 ini, alas kaki yang ramah lingkungan kian populer. Dan seiring dengan banyaknya orang yang mengubah pola pikirnya menjadi berkelanjutan. Sneaker yang ramah lingkungan pun masih variatif. Terdiri dari berbagai gaya seperti hip top, low top, ataupun slip-on. Next, jenis sneaker atletis yang klasik merupakan jenis sneaker yang kembali menjadi tren di tahun 2022 ini. Siluetnya yang tak kalah stylish, namun tetap bisa memberikan kenyamanan, membuat jenis sepatu sneaker yang satu ini banyak digemari oleh para kaum laki-laki maupun perempuan. Nah, itu dia beberapa jenis sneaker yang populer di tahun 2022. Fashion people tertarik nggak nih untuk meminang salah satunya? Atau bahkan referensi tadi udah menjadi salah satu favorit kamu nih? Nah, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, balik lagi di Before After. Nah, populer di berbagai kalangan membuat sneaker menjadi salah satu pilihan sepatu yang paling bergaya saat ini. Sepatu yang ringan ini dapat langsung dipakai dan cocok untuk beragam momen, mulai dari berolahraga hingga hangout. Terlebih sneaker juga mudah dipadu-padankan dengan pakaian apapun. Nah, nggak cuma buat hangout aja, ternyata sneaker ini cocok banget kamu pakai untuk pergi ke kantor. Pada zaman sekarang ini sudah banyak nih perusahaan yang memberikan kebebasan untuk para karyawan dalam menentukan pakaian yang digunakan saat ke kantor. Asal sopan dan rapi, karyawan bebas menggunakan pakaian sesuai dengan kepribadian mereka. Nah, salah satu fashion item andalan adalah sneaker. Lebih casual, pakaian sneaker untuk ke kantor akan membuat kamu nyaman seharian. Apalagi jika kamu termasuk orang yang memiliki segudang aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk membuat kamu tampil modis saat kantor, seperti biasa, tim Before After udah ngerangkumin nih beberapa inspirasi ber-OOTD dengan sneaker yang bisa kamu pakai saat bekerja. Check this out! Shine bright up all night, whenever slowing down. Buat kamu para ladies yang masih bingung nentuin outfit untuk ke kantor, mungkin inspirasi yang pertama ini bisa kamu lakuin di rumah. Tips yang pertama, kamu bisa memadu-padankan pink sneaker buat busana garis-garismu makin beda. Saatnya nih buat strip outfit makin cantik. Motif garis-garis memang menjadi salah satu motif andalan untuk digunakan saat pergi ke kantor. Bosan dengan penampilan pakaian garis-garis yang basic, kamu juga bisa mengubah look kamu dengan menggunakan sneaker berwarna pink yang playful. Pink sneaker mampu memberikan warna baru dalam pakaian kerjamu. Make me feel like this. Next, saat musim hujan jangan lupa untuk memilih sweater plus sneaker. Nah, jika musim hujan akan tiba, kamu juga perlu menyiapkan outfit yang menghangatkan untuk pergi ke kantor. Gaya busana dengan memasangkan turtleneck top, coat, dan juga sneaker putih bisa menjadi gaya busana pilihanmu loh. Jika mantel yang kamu gunakan terlalu berat, kamu bisa juga menggantinya dengan puffer jacket ataupun parachute jacket. Young blood made of gold, a mind you can't control. Inspirasi busana selanjutnya yakni kamu juga bisa menggunakan blus putih dan sneaker yang klasik untuk pergi ke kantor. Kombinasi antara white blus dan juga sepatu Vans berwarna hitam putih yang klasik
Dilengkapi dengan clutch motif leopard dan juga kacamata, bisa menjadi fashion item pelengkap busana kerjamu loh. It's only today. We gotta party for a lifetime. No, we ain't stopping. Makin keren pakai blazer warna pink dan juga sneaker. Nah, warna pink memang menjadi warna identik bagi para perempuan ya, fashion people. Biasanya, sentuhan warna pink akan memberikan kesan yang manis dan juga feminim. Tapi beda dengan look yang kali ini. Kamu bisa menggunakan pink blazer dan juga celana panjang yang akan membuat gaya busana kamu ke kantor makin beda maksimal. Nah, warna busana yang telah on point ini, kamu juga bisa cukup menggunakan sneaker warna basic untuk menyeimbangkan total look kamu. Next, kamu juga bisa mengkombinasikan sneaker dengan long outwear bermotif statement. Masih dengan sneaker berwarna silver. Kali ini coba kombinasikan sneaker dengan long outwear bermotif statement. Warna silver pada sneaker mampu membuat penampilan kamu jadi makin beda. Sebagai bawahan, kamu juga bisa memilih antara palazzo pants ataupun culot. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Nah, biar lengkap, tim Before After juga sekalian nih spill inspirasi OOTD buat para cowok. Inspirasi yang pertama buat kamu para cowok, kamu juga bisa memilih style casual outfit. Nah, style ini bisa kamu gunakan pada saat acara semi formal. Kamu bisa memadupadankan antara sneaker putih kamu dengan menggunakan celana hitam pendek dan juga kaos bermotif garis, ditambah aksesoris seperti kacamata hitam. Dan style ini cocok digunakan untuk nongkrong bareng teman, bahkan ngedate bareng doi. Eits, jangan lupa lengkapi style kamu dengan jam tangan keren biar makin kece. Next, kamu juga bisa memadukan kaos berwarna merah dengan outer dan dipadu-padankan dengan celana hitam kargo yang senada. Soal alas kaki, kamu bisa menggunakan sneaker bertali model low cut. Young blood made of gold. A mind you can't control. Inspirasi selanjutnya, kamu bisa menggunakan baju dan jeans warna hitam yang pastinya membuat penampilan kamu makin modis. Tinggal tambahkan dead sneaker sebagai sentuhan akhir. Even if we're slipping away. So I close my Next, bergaya semi formal, kamu bisa memakai kemeja putih kombinasi blazer dan juga jeans berwarna biru. Biar gayamu makin sempurna, kamu disaranin untuk menggunakan sneaker berwarna putih. And we don't care about the bad nights. But for a second I can feel like this. Make me feel like this. Nah, buat para cowok yang memang penyuka bola, jersey memang gak melulu dipakai saat menonton bola saja ya. Kamu bisa memadupadankan jersey untuk hangout bareng teman karena sifatnya yang santai dan sporty banget. Pilihlah jersey dengan bahan yang bagus dan menyerap keringat, supaya tetap cool dan nyaman saat digunakan. Agar penampilan kamu makin sporty, kamu bisa memadupadankan dengan sepatu sport yang nyaman digunakan saat beraktivitas. Make me feel like this. Itu dia beberapa inspirasi yang bisa kamu jadikan referensi untuk memadupadankan outfit yang kamu pakai dengan sepatu sneaker kesayangan kamu. Dan seperti biasa, Kintana mau ngingetin buat kamu fashion people yang gak mau ketinggalan keseruan dari program-program andalan Batik TV, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Batik TV Official. Dan untuk tahu updatean dari kami, kamu juga bisa follow Instagram kami di Official Batik TV. Saya Kintana Ahna, pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye.